Para mahasiswa dan sivitas akademika STKIP PGRI Pacitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan rahayu. Kali ini saya ingin sampaikan beberapa arsip yang pernah saya sajikan di hadapan para peserta PKKMB, pembekalan pada saat pertemuan atau kuliah yang perdana di Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan PGRI Pacitan. Saya akan sampaikan kepada kawan-kawan tentang bagaimana membangun karakter intelektual mahasiswa, yang nanti selebihnya akan kita lihat secara bersama-sama, saudara-saudaraku yang berbahagia. Antara lain akan saya ungkapkan sebagai berikut. Saudara mahasiswa yang budiman, bagaimana kita membangun karakter? Apakah karakter itu penting menurut saudara-saudara sekalian? Ya, penting. Karena menurut riset dan yang sudah berlangsung di Amerika, bahwa karakter yang terkait dengan emotional quotient seseorang mahasiswa itu akan mempengaruhi prestasi dan profesinya kelak. Dan siapa yang memiliki kesadaran intelektual yang bagus, mereka akan mendapatkan tempat mulia ketika menjalankan profesinya. Dan selebihnya akan saya gambarkan sebagai berikut, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara mahasiswa yang budiman, bahwa kekuatan intelektual itu bukan satu-satunya memang. Bukan satu-satunya komponen yang mampu mengantarkan seorang orang sukses. Namun ada sisi lain yang mengantarkan seorang orang sukses itu. Kendati pun kekuatan intelektual bukan satu-satunya, tapi ini juga roket pendorong keberhasilan dari mahasiswa. Ingat bahwa keberadaan intelektual pada diri manusia itu dibutuhkan untuk mengarungi kehidupan di dunia. Tanpa intelektual yang sangat luar biasa, saya punya keyakinan bahwa mereka tidak akan bisa mematahkan problem-problem berat yang dialaminya. Saudara mahasiswa yang terhormat, ada 4 kekuatan yang harus dibangun untuk mencapai kekuatan intelektual itu sendiri. Pertama adalah kecerdasan spiritual, yakni sebuah kecerdasan yang komplit dimiliki manusia seperti dikatakan oleh Gardner. Kecerdasan spiritual ini adalah kemampuan orang bagaimana mereka untuk merenungkan, melihat prospek ke depan dengan perenungan-perenungan yang luar biasa. Dengan perenungan yang luar biasa ini, mereka akan mampu untuk mengangkat atau menghadirkan imajinasi. Kemudian kecerdasan emosional, saudara, itu juga harus dibangun sebagai kekuatan. Dan kecerdasan fisik tentunya. Tanpa fisik yang sehat, maka kecerdasan spiritual dan emosional akan juga melemah. Dan yang terakhir tentunya adalah kekuatan intelektual itu sendiri untuk mengarungi kehidupan di masa depan. Saudara yang berbahagia, kita akan melihat kekuatan intelektual manusia itu. Kita melihat mereka yang sedang berpikir logis, analisis, kreatif, dan inovatif. Bukankah kita menjadi seorang orang yang mampu different with others, berbeda dengan yang lain? Saudara mahasiswa, bukankah kita dituntut berpikiran logis bahwa if diikuti then, jika selalu diikuti maka. Jika kita tidak belajar maka dan sebagainya, jika kita tidak minum maka kehausan tentunya. Oleh karena berpikir logis itu diperlukan. Nah, bagaimana dengan kreativitas? Kreativitas akan lahir apabila kita tidak menjadi pengekor, tapi kita menjadi pelopor atau lokomotif dalam setiap aktivitas. Saudara mahasiswa yang budiman, sekarang saatnya kita berpikir. Time to think. Saatnya kita berpikir. Dengan berpikir itulah kita akan menentukan segala sesuatu dengan cara-cara yang logis,
analisis, dan kreatif. Saat kita berpikir, saudara-saudara, time to think. Tadi dikatakan kita berpikir logis. Jika selalu diikuti maka, if then. Jadi janganlah kita keliru membuat peta-peta hidup seperti halnya sebuah adigium yang selalu salah. Kita mengingat kepada Francis Bacon bahwa kita itu tidak boleh bermain-main di dalam kehidupan. Karena jika selalu diikuti maka, jika kita berbuat baik maka, jika kita berbuat jelek maka, jika kita malas maka, itu adalah modal kita untuk melihat perspektif depan. Jika kita berinvestasi sesuatu yang baik, maka akan menghasilkan atau memanen sesuatu yang sangat luar biasa. Saudara mahasiswa yang budiman, membangun kekuatan intelektual itu tidak seperti satu hari, satu malam, tetapi perlu untaian yang panjang dengan beberapa tahapan yang harus dilakukan secara sekuensial, artinya secara berurutan dan sebagainya. Saudara mahasiswa yang budiman, ada 7 fokus atau fokus tujuan. Fokus tujuan, ada 7 fokus tujuan. Nah, jangan berhenti saudara-saudaraku untuk meluaskan wawasan, menambah horizon pengetahuan. Bukankah kita sudah disediakan karena kehadiran berbagai teknologi sebuah hasil renungan dan sebuah hasil dari pemikiran manusia yang terus-menerus. Maka tanpa meluaskan wawasan, membuat horizon-horizon yang luas untuk diperhatikan, maka kita akan berhenti di tengah jalan. Kemudian yang kedua, saudara, teruslah berimajinasi. Karena imajinasi akan menuntun kita untuk berkreasi. Tanpa imajinasi kita akan stagnasi di dalam pemikiran. Dan jangan lupa kita reading and googling. Artinya kita harus selalu membaca. Tapi hadirkanlah Google untuk mencari segala-galanya. Dari Google itulah yang akan menghadirkan inspirasi, yang menghadirkan fantasi, yang menghadirkan imajinasi. Lanjut, kita selalu different with others. Berbeda dengan yang lain. Janganlah Anda menjadi follower, tapi jadilah leader. Itu harapannya. Kemudian saudara, novelty. Anda harus menyenangi kebaharuan. Kita tidak boleh bertumpang dagu dengan pemikiran-pemikiran yang itu saja. Kadang kita out the box. Jadi keluar dari suatu kotak-kotak yang kita terpendam seperti di dalam goa, cave. Kita harus novelty. Cintakan kebaharuan. Lanjut, jangan lupa ada sense of fantasy. Berfantasi, berimajinasi akan mendatangkan sensasi kreativitas. Kemudian hard work, bekerja keras. Itulah saudara-saudara yang harus dipersiapkan sebagai kekuatan mental yang akan kita bangun. Terima kasih perhatiannya, saudara-saudara sekalian. Nanti kita akan berlanjut dengan beberapa yang terkait dengan membangun intelektual itu. Moga-moga berarti. Om Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.